Salam damai dan sejahtera untuk kita semua di minggu ketiga bulan Agustus tahun 2024. Sebagaimana biasanya kami menyambut saudara-saudara semua untuk renungan firman Tuhan satu minggu ini. Sebelum kita ada pada pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan mengangkat kami sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai anak negeri yang mewarisi segala yang Tuhan limpahkan bagi dunia ini. Kami mohon roh Tuhan ada pada kami, supaya dalam pemasyuran firman Tuhan, kami menemukan sekali lagi secara baru bahwa siapapun kami ini, kami telah diangkat untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama terdapat di dalam kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai 18 dengan tema Ester menjadi perempuan yang menjadi berkat. Perempuan yang menjadi berkat. Saudara-saudara, kita baru saja mengalami berkat besar 79 tahun Indonesia merdeka. Dan berkat besar Indonesia merdeka selama 79 tahun ini tidak terjadi begitu saja. Tapi ratusan tahun sudah diperjuangkan oleh anak-anak negeri. Ribuan anak negeri telah berjuang. Jiwa dan raga mereka telah dipertaruhkan untuk satu kemerdekaan, untuk satu berkat besar. Dari antara pejuang-pejuang itu, ada begitu banyak perempuan-perempuan yang ikut serta dalam tugas dan profesi mereka masing-masing. Mereka menjadi perempuan-perempuan sederhana, tetapi terus berjuang untuk menjadi berkat bagi perjuangan mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan bangsanya sendiri. Salah satu perempuan yang menjadi berkat ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka adalah Raden Adjeng Kartini. Perempuan desa yang cerdas, yang sehat, yang fasih berbahasa Belanda. Lalu kemudian dari kehebatannya itu, dia menulis surat dalam bahasa Belanda untuk mengungkapkan isi hatinya bagaimana dia mau menjadi berkat bagi perempuan-perempuan Indonesia. Dan itu terangkum dalam satu buku, Habis Gelap Terbitlah Terang. Saudara-saudara, itu salah satu perempuan. Kita lihat perempuan lain dalam firman Tuhan, kitab Ester. Ester juga perempuan yang dibuang, perempuan yang menjadi budak. Tetapi hatinya ada pada bangsanya. Hatinya ada pada umat pilihan Tuhan yang mau dibunuh. Dengan demikian di perantauan sekalipun, dia tetap bersikeras untuk menolong bangsanya tidak lagi dibunuh, tidak lagi menjadi budak. Lalu dari hati dan perjuangannya itu, dia terpilih menjadi ratu, mengganti ratu sebelumnya dari kerajaan Persia itu. Saudara-saudara, dari perempuan yang berjuang ini, kita dapati juga hal ada menarik. Bahwa dia ditolong oleh budak-budak yang lain. Dia ditolong oleh pekerja-pekerja yang lain. Dia ditolong oleh orang-orang penting yang lain. Pertolongan mereka itu membuahkan hasil yang baik bagi kehidupan bangsa Yahudi. Mereka tidak lagi dijajah, mereka tidak lagi diperbudak. Tapi mereka kembali membangun negeri mereka, negeri yang merdeka, negeri yang membawa berkat bagi bangsa-bangsa sekitar maupun bangsa-bangsa yang lain. Saudara, itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita juga belajar bersama untuk sepakat bahwa masing-masing kita telah diangkat untuk menjadi berkat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, bagi gereja kita, bagi bangsa kita.
Yang kedua, kita juga mesti sadar bahwa untuk menjadi berkat ini kita ditopang oleh orang-orang yang kuat, tapi juga orang-orang yang lemah. Pertolongan orang yang lemah dan orang yang kuat ini selalu memberikan peringatan kepada kita untuk kita mesti terus-menerus dalam kekuatan kita, tidak untuk kita sendiri, tapi kita mesti menolong orang-orang yang lemah, yang tergusur bahkan hampir dimusnahkan. Hal yang ketiga yang perlu kita renung, bahwa pendidikan itu begitu penting. Kita membuka ruang-ruang baik supaya dari pendidikan itu orang dapat membaca peluang-peluang emas dan orang dapat membaca tantangan yang mesti dihindari. Kekasih Tuhan, dari sejarah kehidupan kita di sini, kita juga punya dua perempuan hebat. Yang satu ini perempuan Karon, perempuan yang jadi budak pada waktu tahun 1800-an. Lalu diungsikan ke Ternate. Di sana dia kawin dengan laki-laki Ternate dan punya anak satu perempuan. Tapi Geisler membawa perempuan ini, dia tebus perempuan ini di Ternate untuk bawa pulang menjadi pembantu rumah tangga Geisler di Mansinam, di Kwawi, di Manokwari dalam sejarah perkebaran Injil di tanah Papua. 10 tahun Otto dan Geisler mau memberikan berkat bagi tanah ini dari firman. Tapi orang Papua belum dapat menerima Injil kekuatan yang memerdekakan mereka itu. Lalu dua perempuan ini, yang satu janda dan yang satu perempuan anak dari janda ini, mereka dua yang menjadi tanda awal, tanda keberlangsungan berkat bagi orang Papua dari Injil. Mereka dua memberi diri dibaptis. Dengan pembaptisan itu, mereka dua juga turut serta membuka berkat-berkat berikut bagi orang-orang Papua yang malang. Sekarang orang-orang Papua juga merdeka dari peran dua perempuan, janda dan anak yatim ini. Tuhan memberkati kita semua dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam perjuangan-perjuangan kita di minggu yang baru, sepanjang hidup kita, sampai kita terus menemukan berkat yang satu datang, berkat yang 1001 datang juga, dan kita merdeka. Tuhan memberkati kita. Amin.